ketemu lagi bersama Miss Patricia di video pembelajaran kali ini. Nah, pada video ini kita masih melanjutkan tentang mengenai teks non-fiksi. Bila di video pembelajaran sebelumnya Miss Patricia memberikan satu contoh kepada kalian, di video pembelajaran kali ini Miss Patricia akan memberikan dua contoh kepada kalian mengenai cara menggali informasi menggunakan adiksimba. Masih ada yang ingat adiksimba itu apa? Ya, betul sekali. Adiksimba itu adalah apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, tanpa buang-buang waktu lagi, kita sebelumnya harus mengambil buku tematik kita dulu. Sudah siap buku tematiknya? Oke, buku tematiknya kita masih menggunakan buku tematik 5H. Oke, sudah ketemu semuanya? Dan materi ini masih berada di halaman 86. 86 sudah semua? Oke, tanpa buang-buang waktu, mari kita melanjutkan video pembelajaran kita kali ini. Teks non-fiksi. Pada video pembahasan sebelumnya, kita telah mengenal apa itu kata tanya. Dalam bahasa Inggris, kita sudah mengenal kalimat tanya dengan singkatan 5W plus 1H. Dan di bahasa Indonesia sendiri, kita juga mengenal yang namanya adiksimba, yang merupakan singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan pada video sebelumnya, kita juga telah mengenal apakah yang dimaksud dengan informasi secara lisan dan tulisan. Sekarang Miss Patricia akan memberikan lagi dua contoh teks non-fiksi kepada kalian untuk lebih mengerti lagi bagaimana cara menggali informasi menggunakan kata tanya. Suku-suku di Pulau Papua. Di Papua atau yang sebelumnya disebut Irian Jaya, terdapat dari banyak suku yang beragam. Hakikatnya suku-suku asli Papua sekitar puluhan suku, tetapi dalam perkembangannya, suku-suku asli itu berkembang dan beranak pinak menjadi ratusan suku. Diyakini manusia awal berimigrasi ke tanah Papua adalah sekitar 45.000 tahun yang lalu. Ada 11 suku asli Papua, yaitu suku Huli, suku Asaro, suku Kalam, suku Yali, suku Korowai, suku Dani, suku Bauzi, suku Amungme, suku Asmat, dan suku Muyu. Suku-suku asli di Papua ini masih menjalankan sistem pertanian berpindah dan berburu. Makanan pokok di Papua sendiri adalah sagu lempeng dan papeda. Banyak dari suku-suku asli Papua yang masih tinggal di pedalaman hutan di Papua, tetapi tidak sedikit juga yang sudah tinggal di tengah masyarakat umum dan bekerja sebagai pegawai pemerintahan setempat. Hingga saat ini, suku-suku asli yang masih tinggal di dalamnya hutan Papua adalah suku Asaro, suku Yali, suku Korowai, suku Dani, suku Bauzi, suku Amungme. Sedangkan suku asli yang telah tinggal membaur dengan masyarakat umum adalah suku Muyu. Suku Muyu sendiri dianggap sebagai suku asli Papua yang paling pintar karena banyak dari anggota suku Muyu yang bekerja sebagai orang pemerintahan di Bovendigul, yang dimana sekitar 45% dari pegawai pemerintahan di Bovendigul berasal dari suku Muyu. Setelah kita membaca teks di atas mengenai suku-suku asli di Papua, sekarang kita saatnya menggali informasi menggunakan kata tanya yang telah kita kenal. Yang pertama, kata tanya apa? Apa makanan pokok suku-suku di Papua? Makanan pokok suku-suku di Papua adalah sagu lempeng dan papeda. Sekarang kita menggunakan kata tanya di mana? Di manakah suku-suku Papua tersebut tinggal? Suku-suku asli Papua masih banyak yang tinggal menyendiri di pedalaman hutan di Papua, tetapi ada juga yang sudah tinggal membaur dengan masyarakat umum. Selanjutnya kita menggunakan kata tanya kapan. Kapankah manusia pertama kali dipercayai tinggal di Pulau Papua? Manusia pertama kali tinggal atau berimigrasi ke tanah Papua diperkirakan 45.000 tahun yang lalu. Selanjutnya kita menggunakan kata tanya siapa. Siapa suku yang dianggap paling pintar? Suku yang dianggap paling pintar adalah suku Muyu. Kata tanya selanjutnya adalah kata tanya mengapa.
Mengapa suku-suku di Papua bertambah banyak? Jawabannya, karena banyak dari suku-suku asli yang berkembang dan melahirkan suku-suku yang baru. Dan kata tanya yang terakhir adalah kata tanya bagaimana. Bagaimana cara suku-suku di Papua bertahan hidup? Suku-suku di Papua untuk bertahan hidup dengan cara pertanian yang berpindah dan berburu. Sejarah kemerdekaan mengenal peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sebelum pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, terdapat peristiwa penting yang tidak boleh dilupakan. Peristiwa penting tersebut merupakan perjuangan para tokoh atau pejuang kemerdekaan untuk dapat segera memerdekakan Indonesia. Dimulai pada tanggal 12 Agustus 1945 melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintahan Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Meskipun demikian, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. 2 hari kemudian, saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Syahir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang. Pada 16 Agustus 1945, gejolak tekanan dilatar belakangi oleh para pengikut Sultan Syahir yang menginginkan pengambil alihan kekuasaan oleh Indonesia dari Jepang makin memuncak dan tak terkendali. Pada siang hari, mereka berkumpul di rumah Hatta dan sekitar pukul 10 malam di rumah Soekarno. Sekitar 15 pemuda menuntut Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan melalui radio, disusul pengambil alihan kekuasaan. Maka mereka juga menolak rencana PPKI untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus. Saya menghadapi pihak pemuda, pimpinan tua, dan pimpinan agama, kata Soekarno ketika berdebat dengan para pemuda yang mendesak kemerdekaan Indonesia segera diumumkan 15 Agustus 1945 silam. Peristiwa Rengas Dengklok. Dari perdebatan dengan para tokoh pemuda termasuk Chairul Saleh yang tergabung dalam gerakan bawah tanah, dini hari tanggal 16 Agustus 1945, mereka menculik Soekarno beserta Fatmawati dan Guntur dan Hatta di Rengas Dengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Dalam penculikan tersebut bermaksud meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang. Pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Yamamoto. Malam harinya, Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta untuk bertemu dengan Jenderal Yamamoto, komandan Jepang di Jawa. Dari pertemuan tersebut, Soekarno dan Hatta menjadi yakin bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu dan tidak memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan. Pembacaan naskah proklamasi. Setelah diyakini bahwa situasi memungkinkan untuk membacakan teks proklamasi, maka Soekarno, Hatta, dan anggota PPKI lainnya malam itu juga rapat dan menyiapkan teks proklamasi. Rapat tersebut dilakukan di rumah Laksamada Maeda. Soekarno bersama tokoh perjuangan lain menulis naskah proklamasi. Tulisan itu lalu diketik oleh Sayuti Melik. Tepat pada hari Jumat 17 Agustus 1945 Masehi atau 17 Ramadan 1365 Hijriah pukul 10 pagi 17 Agustus 1945 bertempat di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pembacaan naskah proklamasi yang berlanjut pengibaran sang saka merah putih hasil jahitan Fatmawati menandakan kemerdekaan Indonesia. Tokoh lain yang sangat berjasa dalam peristiwa pembacaan proklamasi diantaranya 3 pemuda pengibar bendera merah putih pertama, yaitu Latif Hendra Ningrat, S. Suhud, dan Tri Murti.
kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta yang kemudian menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Setelah membaca teks mengenai proklamasi, sekarang kita akan menggali informasi menggunakan kalimat tanya yang telah kita pelajari. Kalimat tanya yang bertanya, apa? Apa yang terjadi sebelum pembacaan teks kemerdekaan Indonesia? Terjadi penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok oleh para pemuda. Yang kedua, menggunakan kata tanya di mana? Di manakah rapat persiapan dan pengetikan teks proklamasi dilakukan? Rapat persiapan kemerdekaan Indonesia dan pengetikan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maeda. Dan kata tanya, kapan? Kapan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan ke Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Kata tanya selanjutnya, siapa? Siapakah yang mengibarkan sang saka merah putih pertama kali? Pengibar bendera merah putih pertama yaitu Latif Hendraningrat, S. Suhut, dan Trimurti. Kata tanya mengapa? Mengapa para pemuda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok? Dalam penculikan tersebut, para pemuda bermaksud meyakinkan Soekarno-Hatta bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang. Kata tanya yang terakhir adalah bagaimana proklamasi dapat terjadi? Setelah penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dan para pemuda berhasil meyakinkan Soekarno-Hatta bahwa Jepang telah kalah, maka mereka kembali ke Jakarta dan bertemu dengan Jenderal Yamamoto selaku komandan di Jawa dan meyakinkan bahwa Jepang sudah kalah. Soekarno-Hatta beserta para pemuda mulai mempersiapkan kemerdekaan di Rumah Laksamana Maeda dan membacakan teks proklamasi di rumah Soekarno. Nah, bagaimana? Semakin mengerti kan cara menggali informasi dalam teks non-fiksi menggunakan adik Simba. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Miss Patricia akan memberikan worksheet kepada kalian. Worksheetnya ada di halaman 86 dan dari situ kalian harus menggali informasi pada teks bacaan di halaman 79 sampai dengan halaman 83. Nah, dari teks tersebut kalian membuat informasi atau menggali informasi menggunakan adik Simba, yaitu apa, di mana, kemana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, semoga dari 2 video pembelajaran tentang teks non-fiksi ini kalian semakin mengerti cara menggali informasi yang baik dan benar menggunakan adik Simba. Dan sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.